desa binaan gitu ya. Mm-mm. Itu. Nah, kebetulan ada desa binaan dari program studiku gitu. Nah, itu di Bekasi gitu. Nah, dia kan banjir, pokoknya kayak Pekalongan gitu loh, sering banget Rob. Nah, ya udah akhirnya kita melakukan ke sana, kita bikin selang air bersih. Oke. Nah, untuk tahapannya nih Lan, tahapan seleksinya itu apa aja sih Lan? Kemudian sistem pengumumannya itu apakah misalkan nih berkas, nah berkas 1 bulan kemudian diumumin di website aja atau diumumin juga di email masing-masing calon penerimanya? Oke, jadi tahapannya secara kurang lebih kayak gini. Kita kan kayak ada form gitu ya, kita isi gitu. Ya, terus kita nanti semacam bikin akun gitu aja, ada akun beasiswa. Oh enggak, pertama ngisi form dulu nih. Formnya Terus berarti setelah kayak kita Google Form gitu ya? ya gitu betul Oh, banget. okay. Terus setelah kita dinyatakan bisa untuk mengirim berkas, nanti kita dapat email nih, Ja. Emailnya tuh isinya akun ID sama password untuk login di akun beasiswa Pertamina Foundation. Nah, nanti kita login. Kita login, masukin dah tuh kayak transkrip, sertif juara, terus ada surat perjanjian juga di situ, ada surat keterangan AIUEO. Nah, itu ada situ tuh kayak suruh upload gitu. Nah, setelah itu kita dapat pengumuman lagi nih, kalau kita tuh lolos tahap selanjutnya wawancara apa enggak nih gitu. Nah, akhirnya kita masuk dah tuh ke wawancara gitu. Wawancara juga lama banget tuh, hampir sejam gitu, berenam gitu kan, mungkin karena online juga ya. Nah, setelah kita lolos wawancara, pengumuman orang-orangnya siapa aja, nah itu ada lewat email, ada juga lewat Instagram gitu, jadi double gitu aja tuh tiap univnya. Oke, jadi apa ya, pokoknya berkas-berkas yang terkait dengan surat-surat kayak gitu tuh udah ada di websitenya gitu ya Lan, tinggal kita Iya, ngisi betul. terus ya udah misalkan ada tanda tangan ya udah ditandatangani kayak gitu. Betul banget. Oke. Nah, untuk sistem lolosnya lah, lolos tahap akhirnya itu apakah ada kuota tertentu tiap univ? Kan univnya ada beberapa mitra tuh. Ada kuota tertentu tiap univ atau ya udah dinasionalkan peringkatnya kayak gitu? Oke. Ini mungkin beberapa orang nanya juga, tapi correct me if aku salah gitu ya. Ini setahu aku gitu, ini kuotanya per univ gitu aja. Jadi mungkin ini salah satu benefit ya ataupun kelebihan gitu, karena kita saingannya sama kampus kita sendiri gitu loh, nggak di ranking nasional gitu. Jadi misalnya Undip 10 orang kuotanya, karena kalau kita lihat distribusinya itu merata gitu kurang lebih. Nanti yang univ misalnya Cendrawasih itu agak banyak, UGM juga banyak tuh, karena kan di rootnya dari UGM tuh. Terus univ Pertamina juga 10 apa 11 gitu. Jadi memang pengumumannya tiap univ gitu sih, Ja. Oke, berarti di Instagramnya pun diumumkannya tiap univnya gitu ya? Iya, betul. Jadi misalkan UGM dari siapa aja. UGM siapa aja ya udah anak-anak UGM yang di situ gitu. Nanti slide selanjutnya siapa kayak gitu. Betul banget. Oke, jadi tiap univ itu ada kuotanya masing-masing teman-teman. Oleh karena itu teman-teman nggak usah takut, teman-teman bakalan susah buat nembus. Jadi insya Allah lumayan mudah gitu ya, karena bersaingnya antar dalam perguruan tinggi tersebut, nggak secara nasional gitu. Kalau beda lagi kalau yang beasiswa unggulan sama beasiswa Paragon itu kan mungkin di ranking nasional kayak gitu. Ranking ya. Oke. Nah, tips dan trik lolos berkasnya itu kayak gimana Lan? Apakah harus sertifnya banyak? Tadi kan Alan menyebutkan ada sertif kan? Atau harus esainya harus bagus banget dan benar-benar menceritakan detail tentang diri kita atau kayak gimana Lan? Oke, mungkin aku bahas dulu dari syarat-syaratnya ya, tips-tips syarat gitu. Nah, mungkin kan di situ ada minimal IPK tuh 3 kalau nggak salah sih minimal. Cuman ya alangkah lebih baik kalau kita mau daftar tuh udah prepare IPK juga gitu ya, kayak mungkin 3 berapa gitulah pokoknya. Karena
nggak menutup kemungkinan itu yang untuk screening awal tuh memang pakai IPK gitu aja. Jadi berapa besar diambil gitu. Nah, ini mungkin di Pertamina aja sih yang kayak gini mungkin ya. Dia tuh kayak bukan membagi sih, lebih tepatnya menggolongkan gitu. Misalnya yang untuk screening itu memang yang diambil ada yang IPK-nya tinggi-tinggi, ada juga yang IPK-nya pokoknya di atas target, tapi memang dia kurang mampu gitu. Jadi tujuannya mungkin untuk mendongkrak si anak-anak ini untuk terus rajin gitu loh. Jadi nggak semuanya tinggi semua gitu. Nah itu tips yang pertama. Tips yang kedua itu di isai. Nah isainya tuh harusnya kontribusi kita terhadap lingkungan itu kayak mana gitu. Nah berhubung aku itu zaman-zaman COVID, jadi ya isainya itu temanya apa sih yang udah aku lakukan di COVID ini gitu, ke lingkungan ataupun ke sosial gitu. Nah bikin isainya pun nggak cuman kayak saya melakukan bla 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 gitu, kayak lebih terstruktur aja, ada kayak data, ada grafik, ada kenapa aku harus melakukan ini tuh, kenapa itu pakai data gitu loh. Nah yang paling penting itu di interview sih, bener-bener yang mangkas orang banyak tuh di interview gitu. Nah kalau kata Michelle Obama itu kita harus menerapkan the power of storytelling gitu, karena memang interviewnya itu bukan hanya kelebihan kekurangan tuh enggak, tapi lebih pertanyaannya ke seberapa dekat kamu sama ibumu, seberapa dekat kamu sama ayahmu, terus ya kayak bagaimana beasiswa ini sangat berarti bagimu, terus kayak ya pokoknya gitulah, lama tuh sampai sejaman sih interviewnya gitu. Yang wawancarai ada berapa Lan? Oh 1 orang itu 1 jaman gitu ya? Iya, yang wawancara sekitar 6 aku dulu, apa 7 aku lupa gitu. 6, 7 itu wawancaranya gimana? Satu persatu nanya atau ya udah yang satu nanya sampai habis? Yang mau nanya, yang mau nanya kayak misalnya ada orang yang nanyanya kayak kamu di kuliah organisasinya apa aja, terus apa peranmu di organisasi itu, apa yang udah kau lakukan gitu. Ada juga yang kayak kenapa sih kamu milih kuliah di Univ Pertamina gitu, kenapa sampai gitu-gitu ada gitu. Jadi kayak pertanyaannya jadi memang tuh serandom itu. Serandom, nggak nyangka lah ya bakalan ditanya ini gitu. Enggak. Tapi kira-kira ada nggak Lan persiapan khusus buat ngadapin wawancara seleksi beasiswa Pertamina ini? Kayak misalkan nih beberapa hari sebelum wawancara harus kayak latihan storytelling di cermin atau kayak gimana gitu Lan? Mungkin harusnya ini sih ya lebih prepare ke jenis beasiswanya gitu loh. Kayak misalnya Sobat Bumi nih, berarti kurang lebih nih wawancaranya bakal banyak lingkungan-lingkungan nih. Nah, kau harus pikirkan dah tuh kayak misalnya ya kayak misalnya ya pokoknya pertanyaan-pertanyaannya pasti mayoritas mengarah ke sana gitu loh. Tuh mungkin ya gitu sih aja kurang lebih gitu kalau tips-tipsnya. Tapi kalau latihan ya harus latihan, karena ada juga kelebihan dan kekurangan tuh harus kita latihan gitu kan. Cuman untuk setelahnya itu yang penting jangan panik, jawab aja sejujur kita gitu. Itu sih aja. Nah, ada nggak Lan cerita dari Alan yang unik gitu, misalkan kayak Alan lagi seleksi wawancara nih, kayak gini kan online ya, tiba-tiba listriknya mati, atau tiba-tiba sinyalnya hilang, terus muter-muter aja gitu, Zoom-nya atau meeting-nya kayak gitu. Ada nggak cerita di balik Alan dapat beasiswa Pertamina ini? Mungkin cerita uniknya, kebetulan ini saja, kan aku kan, ini mungkin udah rezeki juga ya, alhamdulillah kan aku sempat magang tuh di Pertamina Foundation nih, yang buka beasiswanya aku magang nih jauh-jauh hari sebelum aku tahu ada beasiswa ini. Nah kebetulan buka dah tuh cuman buat sampai semester 4, dan sedangkan aku kan semester 6 nih. Ya udah akhirnya kan aku bilang sama mas-masnya, Mas usahain buka untuk semester 6 sih, aku mau pengen daftar gini. Oke Umar, nanti pas rapat disampaikan. Katanya nggak lama kemudian muncul dah tuh gelombang berikutnya untuk yang semester 6. Ya udah kan alhamdulillahnya daftar gitu.
Bahkan pas wawancara di root utamanya pun baru tahu kalau aku itu yang magang di situ, padahal kita udah satu grup yang sama 2 bulanan gitu, apa 3 bulanan gitu. Itu. Terus ada juga cerita salah satu teman awardee juga, dia sampai interview itu harus ke bawah tower gitu loh, karena saking susah sinyalnya gitu. Ya gitu. Nah, itu cerita-cerita gitu tuh yang menarik perhatian bapaknya tuh, yang kayak harus jalan gitu. Tuh kalau bisa ceritain aja gitu. Wah. Jadi nilai plus gitu ya kayaknya ya. Betul banget, iya. Oke, udah sih, mungkin nggak ada cerita yang gimana-gimana lagi. Waktu Alan Alan ngasih tahu ke direkturnya bahwa Alan pernah magang di Pertamina, Alan juga nyeritain tentang magangnya itu waktu wawancara. Enggak, cuman pas di akhir. Di akhir itu sama sekali enggak, karena aku takutnya kan ada yang interviewer yang lain, nanti takutnya apalah KKN atau apa gitu-gitu, karena aku memang maunya kan pure dari apa yang aku punya gitu, gitu lolos ya karena ini ya gitu. Terus gak lama itu ada suatu kerjaan, loh ini kamu yang tadi yang kemarin wawancara ya, iya Pak, gini gitu sih. Jadi itu sih, takutnya awkward gak sih kalau pas wawancara kita bilang. Iya benar. Oke, jadi awalnya beasiswa ini tuh dari semester 4 ya, sampai semester 4 ya, nggak semester 6. Maksudnya minimal semesternya. Mungkin pada tahun itu Alan, rezeki Alan kayaknya. Karena ya semester 6 tiba-tiba dibuka, padahal tahun-tahun sebelumnya itu maksimal semester 4 gitu. Ya emang rezeki itu nggak ada yang tahu lah ya, Lan. Bahkan ada kan teman-teman yang mungkin ada yang lulus 3,5 tahun yang sosial gitu, ya uang beasiswa yang semester 8-nya ya nggak buat dari kuliah, udah buat sendiri aja gitu. Oh, jadi uangnya kan tetap cair gitu ya, yang satu semesternya ya, itu. Gitu. Nah ini bagus banget nih buat teman-teman yang di tahun terakhir ada target lulus cepat tapi pingin dapat beasiswa Pertamina lah, cus langsung daftar aja gitu ya. Kalau tahun ini udah tutup, tahun depan daftar gitu. Yang masih dalam kriteria persyaratannya teman-teman masih semester 2, 4 dan 6 gitu. Oke. Nah, ada motivasi nggak Lan buat teman-teman biar daftar beasiswa Pertamina? Mungkin ini ya kayak lebih, kan ada orang yang mau daftar beasiswa tuh takut IPK-nya kalah, takut udah pasti gini. Ya udah, apa salahnya mencoba dulu gitu kan kita nggak tahu strategi distribusi mereka tuh seperti apa gitu, sistemnya kayak mana gitu. Itu sih aja mungkin. Selebihnya ya doa aja sih, rezekian mah kalau beasiswa ya. Iya betul, jadi coba aja teman-teman ikhtiar semaksimal mungkin dan serahin semua hasilnya itu kepada yang di atas gitu ya kan, kurang lebihnya. Betul banget. Nah, Alan kan dulunya di Comal gitu ya, Lan. Apa sih yang memotivasi Alan buat, ini mungkin keluar dari topik beasiswa ya, motivasi Alan buat kuliah di Jakarta gitu, yang notabene itu kota besar ya, Lan. Itu apa, Lan, motivasi Alan? Oke, sebenarnya dulu tuh pingin banget yang namanya kuliah engineering kan ya, kayak anak teknik gitu kan. Ya udahlah ya. Terus aku kan terobsesi dari UI, pingin banget yang namanya daftar UI kan, masuk UI metalurgi itu. Ya cuman kan agak SNM udah hampir nggak mungkin kan Comal ke metalurgi UI gitu. Ya udah SNM udah kelar, terus tahu dah tuh info-info Pertamina, kayaknya boleh nih dicoba gitu kan, apalagi angkatan kedua gitu, baru kayaknya masih diurusin gitu loh. Ya udahlah tuh daftar, ini jauh hari sebelum SBM sih. Bahkan pengumumannya tuh harinya sama tuh sama SNM waktu itu. Nah
ya udah akhirnya udah lolos ini, terus lihat-lihat SPP-nya gitu-gitu, ya udah akhirnya nekat aja deh tuh. Kayak ya udah pokoknya aku harus cari beasiswa nih, mau apapun itu dari awal kalau bisa. Ya udah akhirnya semester 1, semester 2, 2, 3, 4 dapat beasiswa, terus 5, 6 juga dari Kompas, iya brand apa Avian brand, terus 78 Pertamina gini. Jadi yang mau aku sampaikan apa intinya, jangan takut guys kuliah-kuliah di kota-kota yang besar gitu. Karena kita masih di Indonesia gitu loh, belum keluar negeri gitu. Jadi ya udah masih banyak lah peluang-peluang yang bisa kita cari gitu. Itu aja sih mungkin. Nah, gitu. Sama yang betul kuliahnya kalau udah jauh-jauh, udah mengorbankan banyak gitu, tapi main, maksudnya malah karena nggak dikit ya yang pada terbawa ke dunia-dunia gelap gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, khususnya buat teman-teman yang dari Comal mungkin ya Lan, jangan takut buat kuliah di kota besar kayak Jakarta gitu. Toh di sana juga banyak kakak-kakaknya di sana ya, kayak ya angkatannya aku, angkatannya atasnya atau angkatannya bawahnya kayak gitu. Gitu sih. Oke, nah itu cerita mengenai beasiswa Pertamina. Nah, teman-teman yang mau daftar beasiswa Pertamina, persiapkan benar-benar berkasnya, kemudian tahapan-tahapan seleksinya jangan benar-benar diperhatikan, jangan sampai udah pengumuman tapi teman-teman nggak daftar ulang, nanti bisa digugurkan pada saat itu juga gitu. Pokoknya semangat mencoba sering lihat aja. Email aja. Iya betul, sering lihat email aja di spam atau mungkin pokoknya sering lihat inboxnya. Apakah ada pengumuman beasiswa Pertamina? Pokoknya kalau teman-teman masih dalam tahap seleksi, tetap rutin cek emailnya, rutin cek websitenya kayak gitu, dan Instagramnya juga. Nanti Instagram dan websitenya bakal ditaruh di description box. Nah, sekian dari aku selaku moderator aku menginspirasi, dan makasih banget Alan udah menyempatkan waktunya buat jadi pembicara, jadi narasumber beasiswa Pertamina. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you sudah diundang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa juga chat aku ya. Oke, nanti kita masukin link Instagramnya. Thank you. Oke. Thank you Eja.